Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini, banyak di antara kita yang menaruh seluruh tenaga, waktu, bahkan pikirannya hanya untuk mengejar rezeki. Kita bekerja keras siang dan malam, mengatur strategi, mencari peluang, dan berusaha sekuat tenaga agar kehidupan terasa cukup. Namun seringkali, semakin kita mengejar, semakin rezeki itu terasa jauh, sulit diraih, bahkan membuat hidup penuh tekanan dan beban. Kita lupa bahwa rezeki bukan semata-mata hasil jerih payah kita. Ia bukan hanya soal kerja keras, pintar mencari peluang, atau pandai membangun jaringan. Rezeki sejatinya sangat erat kaitannya dengan kondisi batin kita. Hati yang gelisah, jiwa yang penuh kekhawatiran, dan pikiran yang selalu dibebani rasa takut justru sering menjadi penghalang datangnya rezeki. Para sufi, ahli tasawuf yang mengarungi jalan spiritual, telah lama mengajarkan hal ini. Mereka mengatakan, rezeki bukan sekadar angka atau materi. Rezeki adalah apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita yang memberi manfaat, ketenangan, dan keberkahan. Bisa berupa kesehatan, keluarga yang menenangkan, sahabat yang baik, kesempatan yang tak disangka, atau bahkan ketenangan hati yang tidak ternilai dengan harta dunia. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, pernah berkata, "Jika hatimu penuh dengan dunia, maka Allah akan jauh dari hatimu. Namun jika hatimu kosong dari dunia, maka Allah akan memenuhinya dengan cahaya dan rezeki dari sisinya." Kata-kata ini menegaskan bahwa kondisi hati jauh lebih menentukan daripada sekadar kemampuan fisik. Saudaraku, inilah mengapa kita perlu merenungkan kembali makna rezeki. Rezeki bukan hanya gaji bulanan, bukan hanya keuntungan usaha, dan bukan hanya apa yang terlihat secara kasat mata. Rezeki juga mencakup hal-hal yang sering kita lupakan, rasa syukur yang membuat sedikit terasa cukup, kesehatan yang membuat kita bisa beribadah, dan ketenangan yang membuat kita bisa tidur dengan damai. Semua itu adalah bentuk rezeki yang agung. Namun, mengapa rezeki sering terasa tertahan? Mengapa meskipun sudah bekerja keras, masih saja hidup terasa sempit? Jawabannya terletak pada kebersihan batin. Selama hati kita masih penuh dengan dendam, iri, ketakutan, kekhawatiran, dan keterikatan pada dunia, pintu rezeki akan tetap terasa tertutup. Sebaliknya, ketika hati kita lapang, berserah, dan penuh keyakinan, Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Maka, marilah kita menyadari bahwa perjalanan menuju rezeki bukan hanya perjalanan lahiriah, tetapi juga perjalanan batin. Membersihkan jiwa, menata hati, dan melepaskan beban batin adalah kunci utama agar rezeki mengalir dengan deras. Saudaraku, jika kita ingin memahami bagaimana rezeki mengalir, maka kita perlu memahami inti dari tasawuf. Tasawuf bukan sekadar teori tentang ketuhanan. Ia adalah jalan membersihkan jiwa, membebaskan batin dari penghalang-penghalang yang membuat rahmat Allah tertahan. Para sufi mengajarkan, hati yang kotor adalah seperti wadah yang tertutup rapat. Tidak peduli seberapa banyak air dituangkan dari luar, wadah itu tidak akan pernah terisi karena penutupnya menghalangi. Begitu pula batin kita. Selama ia tertutup oleh amarah, dendam, iri, rasa takut, atau kesedihan yang dipelihara, maka rezeki, ketenangan, dan cahaya Allah tidak akan masuk dengan sempurna. Rezeki bukan hanya harta benda. Rezeki juga bisa berupa sahabat yang tulus, keluarga yang harmonis, kesehatan yang membuat kita kuat, atau peluang hidup yang datang tiba-tiba. Namun semua itu akan sulit kita rasakan jika hati masih terkunci oleh kegelisahan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hati yang dipenuhi dunia akan menjauhkan Allah dari kita. Mengapa demikian? Karena hati yang penuh dengan dunia akan selalu merasa kurang, selalu mengejar, dan tidak pernah tenang. Sebaliknya, hati yang kosong dari dunia, yang ikhlas menerima apa adanya, akan dipenuhi cahaya Allah. Dan dari cahaya itu, rezeki mengalir tanpa henti. Tasawuf mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari belenggu batin. Membebaskan diri dari keterikatan yang membuat hidup terasa sempit. Jika kita mampu melepaskan dendam, melupakan rasa sakit masa lalu, dan mengurangi keterikatan pada dunia, maka kita membuka jalan bagi rezeki batin. Saudaraku, coba perhatikan hidup kita. Betapa sering rezeki tidak datang bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena batin yang masih berat. Kita bekerja keras, namun hati penuh dengan rasa khawatir. Kita berdoa, namun pikiran dipenuhi keraguan.
Bagaimana doa bisa sampai kepada Allah jika hati masih diliputi kegelisahan? Oleh karena itu, inti dari tasawuf adalah membersihkan jiwa. Inilah pondasi utama agar rezeki tidak hanya mengalir, tetapi juga membawa keberkahan. Dengan batin yang bersih, rezeki datang dalam bentuk apapun, bahkan dalam kondisi yang secara logika mustahil sekalipun. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengira bahwa rezeki hanya akan datang bila kita mengejarnya dengan penuh tenaga. Kita pikir, semakin keras kita bekerja, semakin besar pula peluang kita mendapatkan rezeki. Namun, para sufi menunjukkan jalan yang berbeda. Mereka mengajarkan bahwa kunci terbesar rezeki justru terletak pada kebebasan batin. Apa itu kebebasan batin? Kebebasan batin adalah keadaan di mana hati kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan, kecemasan, atau ketakutan. Ketika kita ikhlas menerima apa yang Allah tetapkan, ketika kita rida dengan segala ketentuannya, maka hati kita menjadi lapang. Dalam kelapangan itulah rezeki mulai mengalir dengan deras. Perhatikan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ayat ini menegaskan bahwa rezeki yang datang tidak melulu dari usaha kita semata. Rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga, dari jalur yang tak pernah kita bayangkan. Syaratnya satu, takwa dan tawakal. Dan keduanya hanya mungkin tercapai bila hati sudah bebas dari belenggu dunia. Para sufi hidup dengan kebebasan batin. Mereka tidak bergantung pada dunia, namun dunia justru mendatangi mereka. Mereka tidak menimbun harta, tapi tidak pernah merasa kekurangan. Karena mereka tahu bahwa rezeki sejati adalah ketenangan hati, dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Saudaraku, kita sering mengeluh karena merasa kekurangan. Padahal yang kita butuhkan bukan sekadar tambahan harta, melainkan hati yang bebas. Sebab hati yang bebas tidak lagi menilai kebahagiaan berdasarkan banyaknya materi, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Ketika hati bebas, doa-doa kita pun menjadi lebih ikhlas. Kita tidak lagi berdoa karena didorong rasa takut atau rasa kurang, tapi karena benar-benar percaya kepada Allah. Dan doa yang lahir dari hati yang percaya inilah yang lebih mudah sampai dan dikabulkan. Maka marilah kita renungkan, sudahkah hati kita benar-benar bebas? Atau masihkah ia terikat pada ketakutan akan masa depan, pada obsesi berlebihan terhadap dunia, atau pada kecemasan yang tiada henti? Ingatlah, saudaraku, rezeki bukan hanya soal kepintaran mengatur hidup. Rezeki sejati datang ketika kita belajar melepaskan, belajar ikhlas, dan belajar rida. Sebab dalam kebebasan batin, pintu rezeki terbuka selebar-lebarnya, bahkan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Saudaraku, mungkin ada yang bertanya, apakah dengan melepaskan beban batin berarti kita tidak perlu lagi berusaha? Apakah cukup dengan duduk diam, lalu rezeki datang sendiri? Tidak, tentu tidak demikian. Melepaskan beban batin bukan berarti berhenti berusaha. Justru sebaliknya, kita tetap dituntut untuk bekerja, berikhtiar, dan bergerak. Namun bedanya, usaha yang kita lakukan tidak lagi dibebani keterikatan emosional yang melelahkan. Kita bekerja bukan dengan penuh rasa takut gagal, tapi dengan penuh keyakinan bahwa hasilnya sepenuhnya ada di tangan Allah. Disinilah letak bedanya. Orang yang terikat pada hasil akan mudah kecewa bila usahanya tidak sesuai rencana. Namun orang yang bebas batinnya akan tetap tenang, karena ia tahu semua ada dalam kendali Allah. Ia melakukan usaha sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh tawakal. Para sufi sering menggambarkan hal ini dengan sederhana, ibarat seorang petani yang menanam benih. Ia tentu harus mencangkul tanah, menyiram, dan merawat tanaman. Namun, ia tidak bisa memaksa matahari bersinar atau hujan turun sesuai kehendaknya. Ia hanya bisa melakukan bagiannya, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Begitu pula kita dalam mencari rezeki. Kita bekerja, tapi tidak menggenggam hasil dengan cemas. Dalam perjalanan tasawuf, ada satu pelajaran penting, mengenal diri sendiri adalah pintu mengenal Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ketika kita mengenal diri, kita tahu apa yang sebenarnya membelenggu. Apakah itu rasa takut akan masa depan?
Apakah iri terhadap orang lain? Atau luka masa lalu yang belum kita ikhlaskan? Semua itu adalah belenggu batin yang harus dilepaskan. Selama belenggu itu ada, doa-doa kita berat, zikir kita terasa hampa, dan usaha kita pun sering terasa sia-sia. Tapi saat belenggu itu dilepas, batin menjadi ringan. Zikir lebih hidup, doa lebih mudah naik ke langit, dan usaha kita terasa lebih lapang. Saudaraku, usaha tanpa keterikatan adalah jalan tengah yang menenangkan. Kita tetap bekerja keras, tapi tidak diperbudak oleh hasil. Kita tetap berdoa, tapi tidak mendesak Allah. Kita tetap punya cita-cita, tapi tidak membiarkan cita-cita itu membuat kita gelisah. Inilah jalan spiritual yang kokoh. Jalan yang membuat hati tenang sekaligus membuat kita kuat. Dengan cara ini, kita bisa terus bergerak maju tanpa kehilangan kedamaian batin. Maka marilah kita belajar. Tetaplah bekerja, tetaplah berusaha, tapi lepaskan keterikatan pada hasil. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena hanya dengan cara ini, kita bisa menikmati perjalanan hidup tanpa kehilangan ketenangan. Dan justru dalam ketenangan itu, pintu rezeki akan terbuka lebar. Saudaraku, seringkali doa-doa kita tidak menembus langit karena ia masih terikat oleh nafsu. Kita berdoa bukan semata karena rindu kepada Allah, melainkan karena ingin sesuatu untuk diri sendiri. Kita memohon agar rezeki dilapangkan, tapi hati kita hanya sibuk dengan dunia. Kita meminta kesuksesan, tapi yang terlintas hanyalah keinginan untuk terlihat hebat di mata manusia. Disinilah letak perbedaannya. Doa yang bebas dari nafsu adalah doa yang benar-benar tulus, lahir dari hati yang pasrah, bukan dari ambisi yang membelenggu. Doa seperti ini tidak memaksa Allah untuk mengikuti kehendak kita, melainkan menempatkan kita pada posisi hamba yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Allah segerakan terkabul doanya, Allah simpan untuknya di akhirat, atau Allah jauhkan darinya keburukan yang sepadan dengan doanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan bahwa doa sejati selalu mendapat jawaban, meski bentuknya berbeda. Namun, syaratnya adalah doa itu harus lahir dari hati yang bersih, bebas dari kepentingan nafsu. Bayangkan hati yang tenang, bebas dari hasrat dunia, lalu berdoa hanya untuk mendekat kepada Allah. Doa itu naik ke langit dengan ringan, ibarat asap wangi yang diterima malaikat. Ia tidak tertahan oleh kabut keinginan duniawi, sehingga lebih cepat sampai kepada Allah. Saudaraku, doa yang bebas dari nafsu bukan berarti kita tidak boleh meminta sesuatu kepada Allah. Justru Allah memerintahkan kita untuk meminta. Namun, mintalah dengan hati yang ikhlas. Mintalah bukan karena kita takut miskin, melainkan karena kita ingin semakin bergantung kepada Allah. Mintalah bukan karena kita ingin lebih mulia dari orang lain, melainkan karena kita ingin menjadi hamba yang lebih ridha kepadanya. Inilah doa yang membebaskan batin. Doa yang tidak lagi membelenggu, tetapi melepaskan. Dan dari doa inilah seringkali rezeki datang, bahkan dari arah yang tidak pernah kita duga. Maka marilah kita renungkan, sudahkah doa-doa kita benar-benar bebas dari nafsu? Atau jangan-jangan doa itu justru cerminan dari ambisi pribadi yang kita bungkus dengan kata-kata religius? Semoga Allah menjadikan doa kita doa yang murni, doa yang benar-benar menghubungkan kita dengannya, bukan doa yang sekadar memanjakan nafsu duniawi kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu kunci besar yang menjadi magnet rezeki tak terduga, yaitu ikhlas. Ikhlas bukan sekadar niat baik, melainkan keadaan batin yang paling jernih, di mana hati benar-benar melepaskan semua pamrih selain Allah. Ikhlas membuat amal kecil bernilai besar, sementara tanpa ikhlas amal sebesar apapun bisa kosong. Demikian pula dengan rezeki. Ikhlas membuat rezeki datang dengan cara yang menenangkan, sebab hati tidak lagi menuntut, tidak lagi menggenggam terlalu erat, melainkan membiarkan Allah yang mengatur segalanya. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa inti ibadah adalah kemurnian hati, yakni ikhlas. Dan ikhlas inilah yang seringkali membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Saudaraku, orang yang ikhlas bekerja tidak lagi sibuk dengan pujian atau celaan. Ia bekerja dengan tenang, karena tahu Allah yang menilai, bukan manusia.
hatinya ringan, tidak terbebani gengsi, tidak pula dikejar obsesi. Dan karena hatinya ringan, Allah pun melapangkan jalannya. Orang yang ikhlas bersedekah tidak peduli apakah orang lain tahu atau tidak. Ia memberi karena Allah, bukan karena ingin dipuji dermawan. Maka Allah pun menambah rezekinya dengan cara yang halus. Sebab Allah berjanji dalam Al-Quran, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba, ayat 39. Ikhlas adalah magnet rezeki, karena ikhlas mengundang keberkahan. Berbeda dengan rezeki yang diperoleh dengan cara licik, yang seringkali membawa kegelisahan. Rezeki yang datang dari hati yang ikhlas selalu membawa ketenangan, meskipun jumlahnya sedikit. Dan ketenangan inilah yang sejatinya dicari oleh semua orang. Saudaraku, mari kita renungkan, apakah selama ini kita ikhlas dalam usaha kita? Apakah kita bekerja semata karena Allah, ataukah karena ingin diakui orang lain? Apakah kita menolong orang karena Allah, ataukah karena ingin balas budi? Semua pertanyaan ini perlu kita jawab dalam hati masing-masing. Sebab ikhlas bukan sesuatu yang bisa dipamerkan. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Dan justru karena itulah, ia menjadi magnet rezeki yang paling dahsyat. Maka marilah kita melatih hati untuk ikhlas dalam setiap hal. Ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam memberi, bahkan ikhlas dalam menerima takdir. Sebab dari keikhlasan itulah rezeki akan datang, membawa keberkahan dan kedamaian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudaraku, zikir bukan sekadar melafalkan kalimat suci dengan lisan. Zikir adalah jalan membersihkan hati dari segala kotoran yang menutupnya. Semakin sering hati berzikir, semakin bersih pula ia, dan semakin lapang pintu rezeki yang Allah bukakan. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Ketentraman hati adalah rezeki yang paling agung. Dari ketentraman itu lahir kejernihan pikiran, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta keyakinan dalam setiap langkah. Orang yang hatinya tentram lebih mudah melihat jalan keluar dalam kesempitan, sehingga rezekinya seakan mengalir tanpa henti. Saudaraku, zikir adalah kunci pembebasan batin. Ketika lidah menyebut Allah, Allah, maka hati pun mulai lembut. Saat hati lembut, ia tidak lagi keras menuntut dunia. Ia menjadi lapang menerima takdir, sekaligus ringan dalam bersyukur. Dan Allah menjanjikan, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Para sufi mengajarkan zikir bukan hanya sebagai ritual, melainkan sebagai cara hidup. Mereka berzikir dalam kesendirian, dalam keramaian, dalam susah maupun senang. Karena bagi mereka, zikir adalah nafas kehidupan. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk mengingat Allah. Setiap hembusan nafas adalah pelepasan dari keterikatan dunia. Saudaraku, coba kita renungkan. Berapa banyak waktu dalam sehari yang kita isi dengan zikir? Apakah lisan kita lebih banyak menyebut nama Allah? Ataukah lebih sering sibuk dengan keluhan, gosip, atau kata-kata sia-sia? Ingatlah, zikir yang tulus dapat membuka pintu-pintu langit. Doa yang disertai zikir lebih mudah dikabulkan. Usaha yang dimulai dengan zikir lebih mudah dilapangkan jalannya. Bahkan, rezeki yang terhijab pun bisa terbuka karena zikir. Bahkan Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir menjadikan hati hidup. Dan hati yang hidup lebih mudah menerima limpahan rezeki, baik yang berbentuk materi maupun yang berupa keberkahan. Maka marilah kita jadikan zikir sebagai bagian dari keseharian kita. Tidak perlu menunggu waktu khusus, karena zikir bisa dilakukan kapan saja. Saat bekerja, saat berjalan, saat menunggu, bahkan saat sendirian. Cukup hadirkan nama Allah dalam hati, maka kita akan merasakan kelapangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saudaraku, salah satu rahasia besar dalam membuka pintu rezeki adalah sedekah. Sedekah bukan hanya memberi harta, tapi juga memberi ruang bagi Allah untuk melipat gandakan kembali apa yang kita keluarkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir 100 biji.
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah adalah benih yang tidak pernah mati. Sekecil apapun sedekah kita, ia akan tumbuh menjadi kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, banyak orang takut bersedekah karena merasa hartanya akan berkurang. Padahal, justru dengan bersedekah harta kita menjadi berkah. Seringkali rezeki datang dari arah yang sama sekali tidak kita duga setelah kita memberi, meski yang kita beri hanya sedikit. Sedekah juga bukan hanya soal uang. Senyuman yang tulus, doa untuk orang lain, atau membantu meringankan beban seseorang juga sedekah. Namun, sedekah harta memiliki kekuatan luar biasa, karena ia adalah ujian terbesar bagi hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa meskipun secara hitungan kasat mata harta kita berkurang, tetapi secara hakikat Allah menggantinya dengan cara yang tidak terlihat. Bisa berupa kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, atau bahkan rezeki baru yang datang mendadak. Saudaraku, sedekah adalah amalan yang sangat dekat dengan keajaiban. Betapa banyak kisah orang yang hidupnya berubah karena sedekah. Hutang yang lunas secara tak terduga, pintu usaha yang terbuka, penyakit yang sembuh, hingga hati yang sebelumnya gelisah menjadi tentram. Semua itu berawal dari sedekah yang ikhlas. Namun ingat, kunci utamanya adalah ikhlas. Sedekah yang disertai pamer tidak akan mengundang keberkahan. Sedekah yang diberikan dengan terpaksa tidak akan membuka pintu langit. Sedekah yang penuh keikhlasan, walau hanya segenggam beras atau selembar uang kecil, justru lebih berharga di sisi Allah. Maka marilah kita jadikan sedekah sebagai kebiasaan. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Justru dengan bersedekah sejak dini, Allah akan menumbuhkan rezeki yang berlipat ganda. Mulailah dari hal kecil, tapi biasakanlah. Sebab sedekah adalah kunci yang membuka pintu-pintu keajaiban rezeki. Saudaraku, salah satu pilar utama dalam perjalanan ruhani menuju ke lapangan rezeki adalah tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sikap hati yang menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha sebaik-baiknya. Inilah rahasia besar yang sering terlupakan. Rezeki sejati datang ketika kita tidak lagi menggenggam hasil dengan cemas, melainkan membiarkannya diatur oleh Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, "Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Ayat ini menegaskan bahwa setelah kita berusaha dengan tekad yang penuh, langkah selanjutnya adalah berserah diri. Allah mencintai hamba-hamba yang hatinya bergantung kepadanya. Dan ketika cinta Allah tercurah, pintu rezeki terbuka dari jalan yang tidak pernah kita duga. Saudaraku, tawakal membuat hati ringan. Tanpa tawakal, usaha kita selalu disertai kegelisahan, takut gagal, takut kurang, takut ditinggalkan. Tapi dengan tawakal, semua ketakutan itu luluh. Kita sadar bahwa rezeki bukan dari bos, bukan dari usaha kita semata, bukan pula dari orang-orang di sekitar kita. Rezeki hanya dari Allah. Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dengan perut kosong, lalu kembali sore hari dengan perut kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikanlah burung. Ia tidak hanya dia menunggu, tetapi terbang dan berusaha mencari makanan. Namun, ia tidak pernah gelisah akan rezekinya. Ia tahu Allah telah menanggung jatah hidupnya. Begitulah hakikat tawakal, berusaha dengan sepenuh hati, tapi tidak membiarkan hasil mengikat hati. Saudaraku, tawakal bukanlah kelemahan. Justru tawakal adalah kekuatan batin yang membuat kita teguh dalam menghadapi cobaan. Orang yang tawakal tidak mudah goyah ketika gagal, dan tidak sombong ketika berhasil. Ia tetap seimbang, karena hatinya tidak bertumpu pada dunia, melainkan pada Allah semata. Ketika kita belajar tawakal, pertolongan Allah sering datang secara ajaib. Jalan keluar yang tidak terpikirkan muncul tiba-tiba. Masalah yang tampak buntu menemukan celah. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang bertawakal. Maka marilah kita melatih hati. Lakukan usaha terbaik, lalu lepaskan hasilnya kepada Allah.
Jangan biarkan hati terikat oleh kecemasan dunia. Karena dengan tawakal, rezeki yang tak terduga akan mengalir, membawa kedamaian dan keberkahan. Saudaraku, setelah perjalanan panjang membahas rahasia rezeki, tibalah kita pada puncaknya. Rezeki sejati bukanlah harta yang melimpah, melainkan ketenangan hati. Kita sering mengira rezeki hanya berarti uang, pekerjaan, atau materi. Padahal, betapa banyak orang kaya yang hatinya gundah, hidupnya penuh tekanan, keluarganya berantakan. Mereka punya banyak harta, tapi kehilangan ketenangan. Bukankah itu sebenarnya bentuk kemiskinan yang paling dalam? Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, bahkan kekayaannya terbatas. Namun wajahnya selalu teduh, hatinya lapang, dan hidupnya penuh syukur. Itulah orang yang sesungguhnya kaya, meski secara dunia tampak biasa saja. Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, ketenangan hati adalah anugerah terbesar. Sebab hati yang tenang membuat kita mampu menikmati sedikit atau banyaknya rezeki dengan rasa syukur. Hati yang tenang membuat kita sabar dalam kesempitan, dan rendah hati dalam kelapangan. Inilah rezeki yang sering dilupakan, kesehatan yang stabil, keluarga yang rukun, waktu yang cukup untuk beribadah, tidur yang nyenyak, dan pikiran yang damai. Semua itu adalah bagian dari rezeki yang jauh lebih berharga daripada sekadar angka dalam rekening. Para sufi selalu mengajarkan bahwa tujuan dari mencari rezeki bukanlah untuk menimbun, melainkan untuk menenangkan hati dalam pengabdian kepada Allah. Bagi mereka, harta hanyalah titipan, sedangkan hati adalah tempat pertemuan dengan Tuhan. Bila hati sudah tenang, maka seluruh hidup menjadi lapang. Saudaraku, janganlah kita tertipu oleh gemerlap dunia yang sementara. Carilah rezeki dengan usaha yang halal, syukuri apa yang ada, dan bebaskan hati dari keterikatan yang berlebihan. Karena semakin bebas hati kita, semakin dekat kita kepada Allah. Dan semakin dekat kita kepada Allah, semakin terasa bahwa ketenangan hati adalah rezeki yang paling agung. Maka mari kita renungkan, bukankah selama ini kita mengejar harta, padahal yang kita butuhkan adalah hati yang damai? Bukankah kita sering memaksa dunia, padahal dunia tidak pernah menjanjikan ketenangan? Saudaraku, marilah kita akhiri perjalanan ini dengan keyakinan, rezeki sejati bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang dirasakan oleh jiwa. Hati yang tenang, lapang, dan penuh syukur, itulah rezeki terbesar. Dan siapa yang memilikinya, dialah orang yang benar-benar kaya.